Hai teman-teman didik, jumpa dengan saya Purwanto. Saya ingin berbagi tentang menghadapi pandemi COVID ini untuk pembelajaran anak-anak di rumah. Silahkan saksikan video saya. Membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik saat belajar dari rumah. Purwanto, PTP Ahli Utama. Telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan yang memerdekakan belajar dan membebaskan akibat dari pandemi COVID-19. Pertanyaan kita hari ini, strategi apa yang harus diterapkan guru agar pembelajaran dapat membangun berpikir kritis atau HOTS? Yang kedua, bagaimana strategi itu dapat diimplementasikan di masa belajar dari rumah seperti saat ini? Yang ketiga, peluang apa yang bisa dimanfaatkan guru dalam situasi pandemi ini agar kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang? Bagaimana dengan sekolah yang minim internet? Cara guru melayani anak-anak gimana? Dan terakhir, pesan-pesan untuk guru. Bicara tentang strategi, di dalam menghadapi pandemi ini, anak-anak harus belajar di rumah, maka mau tidak mau, teman-teman pendidik harus mengalihkan strateginya, memfokuskan strateginya. Saran saya sih, kita fokuskan pada bagaimana meningkatkan literasi anak-anak, literasi baca, literasi digital, literasi yang lain. Misalnya keterampilan membaca cepat, speed reading, membaca dalam waktu yang tidak lama tapi efektif, efisien dengan teknik-teknik membaca yang baik, teknik-teknik browsing, searching, literasi digital yang dibutuhkan untuk anak-anak gen alpha lah gitu. Lalu juga kita perlu mengembangkan soft skill, mengembangkan karakter dan gaya belajar anak-anak kita. Dan teman-teman guru saya harapkan bisa menerapkan model-model pembelajaran inovatif abad ke-21. Ya, anak usia dini dilatih berpikir kritis. Pertanyaannya apa bisa? Banyak yang menyangsikan. Mestinya kita tidak perlu sanksi karena pada hakikatnya sejak kecil anak-anak kita itu punya pembawaan kritis sebenarnya. Rasa ingin tahunya yang suka nanya, cerewet begitu, itu adalah bawaan bahwa sebenarnya anak-anak kita itu punya critical thinking. Cuma sering kali mati pelan-pelan seiring tambahnya usia karena perlakuan. Jadi strategi mengembangkan berpikir kritis untuk anak-anak PAUD, prasekolah dan TK sebenarnya ya sangat bisa. Ini saya ambil dari apa yang dilakukan di TK Penabur, memilih strategi 3DSI atau Discover, Design, Do, dan Evaluate. Mereka mengamati anak-anak itu bisa diajak, ayo melakukan pengamatan, dan anak-anak itu sudah bisa melakukan perekaman dalam pikirannya dan sedapat mungkin mereka disuruh mengamati hal-hal yang real di sekitar kita, pengalaman-pengalaman nyata. Dan kalau itu tidak susah kenyataannya, ya carikan video, menyaksikan video, dan kalau itu tidak cukup, kasih bacaan buku-buku cerita dan lain-lain yang ada tematik begitu. Lalu
Setelah itu diajak pada aktivitas anak-anak melakukan discovery, mulai rasa ingin tahunya dengan sebuah project yang dirancang. Idenya adalah ayo cari sesuatu apa yang bisa kamu temukan, nanti kamu tulis, kamu gambar, kamu bikin apa, pokoknya dia membuat karya yang jelas dia menunjukkan apa yang dia bahas, dia lihat, dia amati, itu dia tahu sesuatu, dia ingin tunjukkan. Lalu kalau anak-anak itu sudah mengerjakan proyek itu kesulitan, bagaimana ya? Kita dalam pandemi ini orang tua yang mau nggak mau kita minta untuk partisipasi. Apapun yang terjadi, orang tua diminta peran sertanya, setidaknya merekam, membantu guru untuk aktivitas anak-anak itu divideokan, nanti dikirim ke guru. Nah, kalau sudah begitu nanti anak-anak itu akan merasa bertanggung jawab karena dia harus menghasilkan sesuatu yang diketahui orang tuanya dan gurunya, dan kemudian mungkin dia diberi kesempatan presentasi, dapat feedback dari kawannya, dari gurunya, dan kita harus apresiasi. Tidak ada anak-anak itu yang gagal mestinya. Kalaupun dia belum berhasil, ya itu ada capaian yang harus diapresiasi, paling dia sudah tampil. Nah, strategi paling genuine terkait dengan mengembangkan kreativitas anak-anak usia dini adalah ya bermain. Main puzzle, main macam-macam yang asik itu anak-anak sebenarnya melatih daya cipta, dan nanti kalau dewasa dia menjadi pencipta penemu yang luar biasa. Tapi latihannya ya dari hal-hal sedini mungkin seperti ini. Bahkan kalau di Jepang itu ada namanya Yusuke Imai atau Ayami Moteki, itu disediain cat yang sudah disetel itu warna-warnanya. Ya, cat yang simple itu suruh mainkan anak-anak, nanti aktivitasnya itu dalam bahasa Inggris namanya nameless pen ya, jadi menggambar tanpa judul lah itu ya, tanpa nama. Anak-anak ternyata di situ akan melakukan aktivitas yang ya khas anak-anak, dia main-main dengan coloring itu, warna itu, kemudian dia akan tahu warna ini ketemu ini jadinya ini gitu, percampuran warna yang dia seolah-olah melakukan discovery, penemuan itu betul-betul memicu otak dia untuk bisa lebih kreatif di kemudian hari. Kemudian model-model pembelajaran yang bisa mengarah kepada high order thinking skill juga banyak yang bisa dipilih oleh teman-teman guru. Ada model Sole, self-organized learning environment yang dari Sugata Mitra di Inggris ini. Dimulai dengan big question, anak diajak kritis untuk menemukan, mencari jawaban-jawabannya, dan itu hot banget gitu. Bisa diterapkan saat pandemi ini, jadi anak-anak itu banyak memanfaatkan resources yang ada. Dan untuk caranya ya guru-guru bisa menempuh berbagai strategi, yang penting guru paham caranya, anak-anak dijelaskan, mungkin hanya 10 menit aja menyampaikan aturan mainnya, belajar dengan model Sole yang 3 sesi itu. Lalu juga kalau nggak Sole ya masih ada aktivitas-aktivitas anak-anak saat di rumah ini menerapkan sepotong model flip classroom, project based learning, discovery inquiry, gamification, dan lain-lain yang bisa diterapkan pada saat belajar dari rumah ini. Ini ada contoh lagi, misalnya problem based learning itu akan membangun awareness tentang dari apa prosesnya, bagaimana ya, apa prosesnya, terus jadi apa. Misalnya kita ambil contoh kedelai, kita kasih kotak kosong tanda tanya, itu setelahnya loh kok produk akhirnya jadi sule, susu kedelai.
proses apa yang terjadi ya? Nah, ini bisa menarik untuk anak-anak berpikir dan akan tumbuh sikap kritisnya itu, pengen tahunya itu. Dan ini bisa dikembangkan kedelai itu. Mungkin ada proses apa di kotaknya, di kanannya juga ada kotak lagi, di atasnya susu kedelai itu atau di bawahnya masih bisa disisipin. Karena kedelai bisa jadi kecap, bisa jadi tempe, jadi tahu. Nah, itu gimana prosesnya misalnya, atau kebalik prosesnya ditunjukkan, ada gambar pabrik di sebelahnya, kanannya ada apa. Demikian pula itu rumput laut ya, dari rumput laut itu diproses apa, jadi apa, bisa berseri. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bentuk-bentuk aktivitas seperti ini menantang anak-anak untuk kreatif. Kalau ada yang lebih tinggi kelasnya ya anak-anak ditanya misalnya batu bara itu bisa jadi bahan bakar cair gimana ya, atau bisa jadi produk gas gimana ya, atau bisa menghasilkan listrik bagaimana. Itu semua pemicu-pemicu kreativitas siswa yang perlu dilontarkan oleh guru atau oleh pendidik. Nanti jarak jauh dari rumah guru ke rumah siswa dilontarkan aja, nanti anak-anak berusaha menemukan, mencari, walaupun selanjutnya perlu bimbingan dan bantuan orang dewasa. Jadi model ini juga bisa diterapkan dengan teknologi yang minim untuk daerah 3T sekalipun. Nah, juga misalnya aktivitas kalau ada bisa memanfaatkan internet, buka YouTube, buka rumah belajar, buka Bijus. Anak-anak SMA, SMP disuruh nyari pemecahan sesuatu problem, ada persoalan, ini coba bandingkan uraian penjelasan yang ada di rumah belajar dengan yang di YouTube, hal yang sama dicari yang ada di Bijus. Lalu anak-anak disuruh mana yang paling clear menurut kamu, paling jelas, paling enak, paling mudah. Lalu tentu ada yang berbeda, saya pilih Bijus, saya pilih YouTube. Nah, disuruh adu argumentasi, suruh debat, itu sudah pasti kreatif dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, tadi itu problem based learning. Sekarang model Sole. Model Sole ini dari Sugata Mitra yang jargonnya itu biarkan pembelajaran terjadi, let learning happen. Jadi sebenarnya belajar menurut Sugata Mitra itu biarin aja lah anak-anak itu, asal syaratnya ada perangkat, gadget, komputer, HP, ada internet, ada siswa, udah bisa dibagi menjadi 3 sesi investigasi. Pertanyaan itu dimulai dengan question dulu, baru investigasi, lalu review, masing-masing 5 menit questioning, big question ya, 30 menit investigasi, 25 menit review. Ini bisa dikontrol dari jauh oleh guru dari rumah, anak-anak tetap di rumah, kerja kelompok dengan temannya juga anak-anak bisa. Jadi memanfaatkan WA sekalipun bisa kalau tidak ada internet. Jadi dimulai dengan sesi pertama, anak-anak diberi pertanyaan besar, big question gitu, yang tidak mudah jawabnya, pertanyaan yang menginspirasi untuk pembicaraan mendalam atau diskusi mendalam, dan yang bisa mendorong anak untuk menawarkan teori, yang bisa anak-anak berkolaborasi atau menggunakan daya kritis pikirnya. Pertanyaan bisa dari pengalaman sehari-hari atau juga dari hal-hal yang betul-betul baru dalam satu bidang. Yang contohnya nih, ada yang contoh bagus nih. Bagaimana jika tidak ada serangga di dunia ini? Coba dijawab secara kelompok. Seru ini. Karena anak-anak juga mungkin udah ada yang tahu rantai makanan. Ada yang makanannya serangga. Kalau tidak serangga, nggak ada, dia makan apa? Lalu kalau yang makan serangga itu tidak ada, lalu gimana? Yang lain juga musnah juga gitu. Pada sesi yang berikutnya namanya investigasi, siswa dipersilakan mencari, searching, browsing di internet atau juga dari buku atau apalah. Kemudian juga kalau menemui kesulitan juga suruh tanya ke kelompok lain, temannya yang lain gitu. Itu dia akan sibuk untuk investigasi. Lalu sesi berikutnya diberi kesempatan review, di mana kelompok-kelompok itu mempresentasikan, menyampaikan temuan-temuannya, dan guru mendengarkan, menyimak, mempelajari,
mengamati gimana caranya dia dapat jawaban, apakah prosesnya lancar dan apa bedanya satu sama lain. Itu guru bisa sangat asik memberi feedback pada anak-anak. Nah, ini Sugata Mitra yang menemukan model ini dari Newcastle University, seorang profesor teknologi pendidikan. Juga banyak yang nanya bagaimana peluang dalam situasi pandemi ini untuk belajar di rumah ini ya. Bagi saya ini adalah sebuah peluang untuk memperbaiki pembelajaran selama ini yang mungkin terlewatkan atau terabaikan, mengasah kecerdasan-kecerdasan yang lewat atau terabaikan. Sekarang ini saat yang baik untuk meningkatkan literasi anak-anak, literasi digital, literasi bacanya, soft skillnya, karakter buildingnya, humanioranya. Kenapa? Karena memang interaksi guru dengan anak-anak berkurang. Biasanya tatap muka tiap hari, dalam seminggu instructor dan learner itu ketemu, ini berkurang karena hanya menggunakan saluran yang mungkin tidak seperti tatap muka. Antara teman sejawat anak-anak learner dengan learner juga berkurang, walaupun masih nyambung dengan medsos, dengan teknologi. Nah, yang harus digenjot interaksi in between learner dan konten. Di sinilah anak-anak diminta untuk lebih banyak lagi mengakses sumber-sumber belajar konten yang akan mengasah semua potensi imajinasi dia. Tadi kayak main warna itu akan mendorong dia untuk bisa mengembangkan keterampilan otak kanannya, dan juga sekaligus mendorong logikanya berkembang, analisisnya berkembang, dan seterusnya di otak kirinya. Jadi sekarang ini sebenarnya ya hikmahnya ada dari sisi ini. Waktu yang ada bisa dioptimalkan untuk menutupi apa yang terlewatkan dan terabaikan selama ini. Nah, juga dalam situasi pandemi ini guru saatnya mengubah paradigma, menerapkan teori-teori baru yang mungkin selama ini belum sempat. Connectivism yang sangat ngetop sekarang ini ya. Lalu behaviorism kan udah biasa kita tahu. Tapi connectivism adalah teori baru yang memerlukan conditioning yang berbeda dengan teori sebelumnya, dan bagi guru bisa menggenjot tadi kecepatan dalam berpikir, fluensi, literasi. Ini momentum-momentum yang sangat bagus, mengembangkan imajinasi, asosiasi, konsentrasi, determinasi. Anak-anak diajak olah pikir, banyak bertanya, banyak berpikir, olahraga dan olah cipta, banyak melakukan, banyak berkarya, olah rasa dan olah karsa, banyak merasakan, banyak mengalami. Diajak juga olah mata, memperhatikan, mengamati, melihat lebih banyak. Ini saatnya bagi siswa dan guru. Ya, kan rasanya sekarang ini semua tutup ya, nggak ada kantor, ada sekolah yang operasi penuh. Jadi sekolah kayak nggak penting. Jadi ya bagaimana ya? Sekolah itu jadi nggak ada juga anak-anak, nggak apa-apa, ini artinya masih bisa belajar. Sekolah itu sebenarnya penting tetap nanti sebagai conditioning untuk open mind ya, memberikan pengalaman-pengalaman. Tapi kalau sekarang belum boleh sekolah, ya kan di rumah pun nggak kalah sebenarnya. Demikian pula rasanya guru jadi nggak penting sekarang ya. Laksana pengangguran atau merasa nggak berguna. Sebenarnya enggak, guru tetap bisa menjadi pelita atau lilin penarang untuk anak-anak belajar di rumah ini. Jadi sebenarnya tersambungnya anak-anak dengan konten itu sudah bisa kita terapkan connectivism. Ini tokohnya Josh Simon ini ya, ahli ilmu teori belajar baru yang asal ada koneksi anak dengan konten sudah bisa terjadi learning, katanya begitu. Nah, untuk teman-teman guru, saya mengajak ayo ganti paradigma, bukalah wawasan tentang belajar seluas-luasnya, jadi guru yang kreatif. Bagaimana itu Anda membuat RPP 1 halaman itu
yang diminta Mas Menteri itu kan harus kreatif banget tuh. Lalu ayo guru-guru saya ajak pendidik lebih berkoneksi lebih baik lagi dengan siswa, koneksi Anda dengan konten juga tingkatkan, sumber-sumber belajar yang lebih banyak digali, lalu juga kembangkan koneksi yang intens antar siswa, antar Anda dan konten juga ditingkatkan. Dan yang berikutnya, terapkanlah model-model pembelajaran baru yang selama ini Anda kurang pedulikan. Kemudian bagi teman-teman guru sebenarnya pandemi ini batu ujian tentang peran penting Anda. Apakah Anda itu penting banget apa enggak bagi pendidikan? Jangan khawatir sih kalau saya bilang asalkan guru itu tetap memegang jiwa rohnya guru, saya kira Anda tetap diperlukan. Dan saya yakin badai pasti berlalu, akan ada akhirnya, tapi jangan lupa bahwa situasi yang nanti tidak akan kembali seperti kemarin. Ke depan mungkin belajar itu akan berubah. Demikian, terima kasih. Saya Purwanto. Terima kasih Anda telah menyaksikan video tentang alternatif pembelajaran di masa pandemi untuk anak-anak belajar di rumah. Mudah-mudahan bisa dicoba, dilaksanakan, dan membawa manfaat untuk anak-anak kita. Selamat bekerja, belajar dari rumah. Terima kasih.